PT saya kemarin tentang cek desil untuk bantuan program Indonesia Pintar yang diprioritaskan bagi desil 1 sampai dengan desil 4. Tidak menyangka cukup ramai, banyak komentar yang masuk. Izinkan saya memberikan sedikit penjelasan tentang program Indonesia Pintar dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar sesuai dengan sudut pandang satuan pendidikan atau sekolah. Program Indonesia Pintar itu adalah program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Program Indonesia Pintar itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah PIP reguler. PIP reguler ini diberikan kepada siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang secara otomatis siswa tersebut mendapatkan bantuan PIP dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMA, SMK, SLB, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah PIP non-reguler. Nah, PIP non-reguler ini adalah PIP yang diberikan kepada siswa yang tentunya siswa tersebut diinput oleh satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh orang tua siswa. Tentunya dokumen ini adalah dokumen ketidakmampuan, berupa KETM, kemudian PKH, KKS, anak yatim piatu, dan tercatat di DTKS kalau dulu ya. Kalau sekarang adalah DT Sen. Yang ketiga adalah PIP aspirasi. PIP aspirasi ini diberikan berdasarkan hasil ajuan dari DPR RI, biasanya Komisi 10 ini. Usulan program Indonesia Pintar pada tahun-tahun sebelumnya itu berdasarkan input data Dapodik pihak sekolah melalui fitur penerima PIP dan layak PIP. Fitur penerima PIP itu diperuntukkan bagi siswa yang memegang Kartu Indonesia Pintar. Kemudian fitur layak PIP itu bagi siswa yang tadi orang tuanya memberikan dokumen-dokumen ketidakmampuan yang disebutkan di awal tadi. Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa ketika sudah diinput lewat Dapodik, tidak serta-merta anak Bapak dan Ibu itu langsung mendapatkan program Indonesia Pintar, kecuali yang tadi penerima PIP yang memiliki Kartu Indonesia Pintar. Tahap berikutnya adalah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk jenjang SMA, SMK, SLB, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP. Kemudian pada tahun 2026-2027 itu berubah. Di Dapodik tidak ada lagi fitur penerima PIP dan layak PIP, tetapi akan terintegrasi antara Dapodik, DTSen berdasarkan desil. Yang diprioritaskan apa? Yang diprioritaskan adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Tetapi Bapak dan Ibu, kita tunggu aja dulu juknis PIP terbaru keluar. Kenapa? Karena ketika saya mengikuti Rakornas PIP di Hotel Arya Duta pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 7, pada waktu itu dihadiri oleh Kemendikdasmen, ada Wakil Menteri Pendidikan, kemudian ada utusan Presiden Raffi Ahmad pada saat itu hadir, kemudian juga ada dari pihak Kejaksaan, kemudian ada Gubernur Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, dan perwakilan sekolah negeri dan sekolah swasta. Kebetulan dari pihak sekolah swasta saya hadir pada saat itu. Pada saat itu ada pembahasan tentang
usulan program Indonesia Pintar untuk tahun 2026-2027 bahwa usulan tidak lagi melalui Dinas Pendidikan, tetapi usulan akan dilakukan oleh pihak satuan pendidikan atau sekolah. Kenapa? Karena pihak sekolah adalah yang lebih tahu tentang kondisi siswa tersebut. Apakah berhak menerima PIP atau tidak? Kemudian setelah rilis Dapodik versi 2027, ternyata betul ya, di dalam Dapodik versi 2027 tidak ada lagi fitur penerima PIP dan layak PIP. Artinya untuk usulan PIP tersebut sudah berdasarkan integrasi antara Dapodik dan DTSEN. Selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar PT saya kemarin terkait dengan cek desil untuk bantuan PIP yang diprioritaskan bagi desil 1 sampai dengan desil 4. Ini yang pertama ada, kalau sudah cek desil ngapain Kak? Jawabannya pastikan saja dulu bahwa desil anak Bapak dan Ibu itu ada di desil 1 sampai dengan desil 4 ya. Kita tunggu juknis PIP terbaru keluar, mudah-mudahan bulan September mendatang sudah keluar juknisnya ya. Apakah secara otomatis desil 1 sampai desil 4 itu mendapatkan PIP ya, atau harus berdasarkan usulan sekolah. Jika berdasarkan usulan sekolah, nanti pihak sekolah akan membentuk tim untuk memverifikasi siswa calon penerima PIP. Di dalam verifikasi tersebut, jika ditemukan misalnya desil 2 atau desil 3, ternyata dilihat dari kondisi ekonominya mampu gitu kan. Nah, itu bisa diganti gitu kan. Bisa diganti oleh, dan misalnya lagi ini ada desil 6 ternyata keadaan ekonominya kurang memadai, maka yang tadi itu bisa diganti oleh yang desil 6 tadi gitu kan. Itu tentunya berdasarkan rapat dewan guru diketahui oleh komite sekolah saja dulu ya. Kemudian yang kedua tentang cek desilnya pakai NIK siapa. Cek desilnya itu pakai NIK siswa tersebut gitu kan. Jelas ya. Kemudian yang ketiga, kalau anak TK bisa dapat PIP apa enggak gitu kan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa untuk TK tahun 2026-2027 itu akan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP. Yang keempat, anakku dapat PIP 2 kali waktu SD, tapi waktu SMP dan SMK sekarang tidak pernah dapat, padahal desilnya 4. Jadi begini Bapak dan Ibu, ketika anak Bapak dan Ibu itu lulus di SMP, artinya data itu terputus di SMP. Ketika mau masuk ke SMK, tentunya data itu baru lagi. Ketika data baru lagi, Bapak dan Ibu harus berkomunikasi dengan pihak sekolah ya, untuk diinputkan bahwa anak Bapak dan Ibu itu sebelumnya penerima PIP di jenjang sebelumnya gitu kan ya, yaitu melalui tadi ya, baik penerima PIP maupun layak PIP ya. Intinya komunikasilah dengan pihak sekolah. Itu tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sekarang kan berdasarkan desil ya. Yang kelima, banyak banget PIP yang cair cuma 1 kali, terus yang lain cair kemana per tahunnya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kemungkinan anak Bapak dan Ibu ini adalah penerima PIP non reguler. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa penerima PIP non reguler ini
harus diinputkan di Dapodik setiap tahunnya, biasanya di bulan September. Ya. Jadi intinya komunikasilah dengan pihak sekolah. Ya. Ini untuk tahun-tahun sebelumnya ya. Sedangkan kalau untuk tahun sekarang kan berdasarkan desil. Ya. Kalau misalnya berdasarkan usulan sekolah, komunikasi lagi ya, yang intent dengan pihak sekolah. Yang keenam, PIP SMA kok nggak cair-cair ya. Jadi gini, kalau anak bapak dan ibu itu masuk nominasi di bulan Mei kemarin, ya, dan sudah aktivasi, sudah dipastikan tanggal 12 Agustus 2026 kemarin sudah masuk rekening karena sudah terbit SK pemberiannya. Selanjutnya nomor 7, kalau sekolah swasta apa bisa dapat PIP juga? Sudah dipastikan dapat, Pak, dan sangat dapat. Nah, kenapa? Karena dalam Juknis PIP itu tidak menyebutkan bantuan PIP itu untuk sekolah negeri, tapi untuk siswa yang bersekolah di negeri dan swasta. Di sekolah saya juga banyak lah yang menerima PIP. Kemudian yang ke-8, hoax di sekolah gue yang ortunya kerja dua-duanya dapat bantuan PIP tuh katanya. Yang UMR juga dapat. Nah, coba dicek lagi apakah anak tersebut masuk PIP-nya berdasarkan PIP reguler, PIP non reguler, atau aspirasi. Kalau saya melihat seperti ini, kemungkinan besar ini adalah anak siswa penerima PIP aspirasi yang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, biasanya dari Komisi 10. Ya. Yang ke-9, kenapa PIP saya tidak cair? Alasannya dapat KJP katanya. Tidak dapat PIP, buat apa bikin ATM dan aktivasi? Jadi gini, kalau di dalam Juknis PIP itu tidak ada ketentuan penerima KJP tidak boleh menerima PIP. Tetapi kemungkinan besar ini ada aturan di bantuan atau program KJP tersebut jika penerima KJP tidak diperkenankan menerima PIP. Yang ke-10 terakhir aja inilah ya. Ini bukan program Indonesia Pintar, tapi program Indonesia Miskin, pakai desil segala katanya gitu kan. Bapak dan Ibu perlu diketahui ya, bahwa program Indonesia Pintar itu awalnya pada zaman pemerintahan sebelumnya, zaman Pak SBY, ini namanya adalah bantuan siswa miskin. Kemudian pada pemerintah selanjutnya, Pak Jokowi, itu diganti namanya menjadi program Indonesia Pintar. Begitu mungkin sekilas mengenai jawaban-jawaban saya yang masuk ke dalam kolom komentar PT saya kemarin. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi TikTok saya. Kemudian tanggapan terkait dengan berpenghasilan 3 juta masuk kategori super kaya atau desil 10, saya juga kaget gitu kan. Nah itu ini perlu adanya konfirmasi data ya ke BPS, ada apa sebenarnya sehingga yang berpenghasilan 3 juta ke atas masuk kategori super kaya atau desil 10. Terima kasih.